pembekaman lipoma ya. Lipoma itu adalah benjolan yang ada di tubuh. Biasanya itu kebanyakan terjadi di punggung. Lipoma itu terjadi atas penggumpalan lemak yang berlebihan sehingga membentuk satu material atau partikel penggumpalan. Ini apa bisa dipegang? Ya bisa, tapi kita memerlukan waktu. Karena apa? Bekam pada dasarnya adalah untuk mengeluarkan penyakit yang ada hubungannya dengan darah. Sedangkan lipoma itu adalah pembentukan benjolan yang berasal dari lemak. Akan tetapi benjolan itu tetap memerlukan makanan. Apa makanannya? Darah yang kotor, darah yang mengandung toksin. Makanya kita keluarkan toksinnya sehingga makanan dia terhambat. Ya, makanan dia terhambat. Kemudian lipoma itu akan mengempis dan merata ya sedikit demi sedikit. Untuk teknis dan triknya saya jelaskan secara detail ada di YouTube Singowandi Official, juga ada di halaman Bekam Dakwah dan Santunan Anak Yatim. Jika kurang paham, panjenengan bisa tanya langsung di grup WA. Itu untuk masalah lipoma. Jadi saya sering melakukan pembekaman dan alhamdulillah dengan beberapa kali pertemuan lipoma pun bisa mengempis. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan menjelaskan bekaman di lipatan lutut. Saya sudah berulang kali ngomong dan berulang kali saya itu praktek. Banyak YouTube postingan-postingan saya, baik yang ada di FB atau postingan yang ada di YouTube untuk pembekaman lipatan lutut. Bahkan saya pernah live untuk pembekaman di lipatan lutut. Kembali lagi kepada penterapisnya. Kalau penterapisnya itu diajari orang yang melarang untuk membekam di lipatan lutut, ya jangan dilakukan. Nah, saya itu mengajarkan pembekaman itu saya itu bebas, tidak ada titik larangan. Karena apa? Tidak ada satu hadis pun yang melarang titik bekam di mana ya. Makanya saya hanya berdasarkan dengan hadis. Bahkan di bawah telinga ya. Di bawah telinga, dulu saya dikomplain juga sama orang bahwa telinga itu tempatnya kelenjar getah bening. Memang betul, ya memang betul. Itu titik larangan. Saya tanya kepada mereka, siapa yang melarang? Ya. Siapa yang melarang? Sedangkan bekam itu adalah ilmu Rasulullah, sehingga apa yang kita lakukan itu berdasarkan hadis anjuran dari Rasulullah. Andai kata ada bekam, kemudian orang melarang ini tidak boleh, tapi tidak ada hadisnya, berarti yang membekam itu ada, yang melarang itu adalah praktisi ya, praktisi dari kehati-hatian mereka, atau mungkin dia itu menggunakan teori dari luar, bukan teori dari kitab Tibun Nabawi. Karena bekam itu hanya satu ya, hanya satu yang betul-betul istilahnya itu asli, tidak dicampur dengan apapun. Itu yang ada di kitab Tibun Nabawi. Yang lain ada dicampur dengan bekam kering. Padahal bekam itu tidak ada kering, tidak ada basah. Bekam itu adalah hijamah. Hijamah adalah yang mengeluarkan darah. Jadi malaikat Jibril ketika menyampaikan bekam kepada Rasulullah itu berkata, muru umatikum fil hijamah likulidain ilal maut. Muru umatikum, ingatkan kepada umatmu fil hijamah, mengeluarkan darah yang kotor. Tidak ada fil TCM atau fil bekam kering, tidak ada. Ya. Nah, ini tergantung dari praktisinya. Kalau praktisinya mengamalkan bekam kering, ya sudah, monggo silahkan, jangan menyalahkan saya, ya. Jadi saya mempunyai guru sendiri, saya mempunyai dasar sendiri. Satu dasarnya adalah hadis. Selagi di hadis tidak ada penjelasan-penjelasan atau tidak ada yang menjelaskan tentang titik larangan, saya tetap melakukan. Dan alhamdulillah bukti dari kesembuhan, video-video yang saya punya itu banyak sekali ya, banyak sekali. Makanya ahli terapi bekam Singowandi Indonesia, saya memakai moto tatak, yakin, dan ikhlas itu karena kita harus berani. Bukti kesembuhan itu nanti yang menjawab ya. Karena apa? Target dari seorang penterapis itu adalah kesembuhan, bukan titiknya, bukan kemahirannya, bukan sterilisasi, bukan sertifikatnya. Andai kata kita berpikir bekam itu adalah ilmu Rasulullah, sebetulnya yang berhak mengeluarkan sertifikat itu juga Rasulullah, ya, bukan asosiasi, ya. Kecuali kalau asosiasi diberikan rekomendasi Rasulullah untuk memberikan sertifikat, bisa keluar sertifikat dari asosiasi. Nah, ini adalah ilmu langsung dari Rasulullah, maka saya berpendapat sertifikat yang sesungguhnya sertifikat adalah kesembuhan daripada si pasien.
dan itu mutlak. Demikian mudah-mudahan bermanfaat untuk panjenengan semuanya, untuk ahli terapi bekam singgungan di Indonesia, baik yang ada di luar negeri, yang ada di dalam negeri, semuanya tetap semangat, tatak, yakin, dan ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.